Bab 731. Huan menekan perutnya dan merasakan kehidupan di perutnya. Tiba-tiba dia merasa sangat berani. Jika dia melihat masa depan yang buruk, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hasilnya. Dia percaya bahwa manusia dapat mengalahkan alam. Di bawah tatapan sang nabi, Huan tidak punya pilihan selain mengeluarkan topeng prediksi. Mata ramping topeng seputih salju itu sedikit terangkat, dan ada teratai merah di antara kedua alisnya. Huan memejamkan mata dan dengan lembut menutupi wajahnya dengan topeng. Topeng itu seolah memiliki nyawanya sendiri karena secara otomatis menempel di kulitnya, membuatnya tidak dapat merasakan bahwa dirinya sedang mengenakan topeng. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di luar Rock City. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir. Di bawah pimpinan Suang Yun, para prajurit binatang menjaga kota. Setan yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari celah-celah bawah tanah dan menerkam para prajurit binatang dengan ganas. Suang Yun berkata kepada anak-anaknya di depannya, "Dos, Tres, dan Little Monster, ikut aku. Big Goody, tinggallah di kota. Jika kita mati dalam pertempuran, tutup gerbang kota dan jangan biarkan siapapun masuk." Air mata Suang Yin jatuh. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendongak dan menjawab dengan lantang sambil meneteskan air mata, "Mengerti." Suang Yun mengusap dahinya. "Jaga ibumu. Kita berangkat." Para iblis menyerbu seperti air pasang. Jumlah mereka puluhan kali lipat dari jumlah prajurit binatang. Ini adalah perang yang hampir tidak ada peluang untuk menang. Suang Yun mengeluarkan sebotol anggur buah, mengangkat kepalanya, dan meneguknya dalam-dalam. Kemudian, ia melemparkan toples itu kepada kedua putranya. "Ini anggur yang diseduh oleh ibumu. Setelah meminumnya, kita akan berangkat." Dos, Tres, dan Little Monster masing-masing menyesap anggur dan menghabiskannya. Suang Yun meletakkan botol anggur itu dengan lembut di tanah. Ia menyentuh bagian mulut botol dengan lembut sambil menatapku. "Hati-hati." Sosok keempat serigala putih beku keperakan tenggelam di lautan iblis. Huan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Suang Yun dan ketiga anak itu semakin banyak mendapat luka di tubuh mereka. Dia melihat mereka digigit oleh setan satu persatu. Dia melihat mereka jatuh ke dalam genangan darah dengan mata terbuka lebar. "Tidak, jangan." Huan menangis dan menerkam, ingin membantu mereka berdiri. Namun, dia melewati tubuh mereka. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah. Dia berdiri di atas salju. Pohon-pohon di sekitarnya membeku dalam es dan salju. Sueling memimpin hampir 100 binatang berbulu untuk mendarat di sini. Huan menoleh dan tidak melihat Sen Yan di antara kerumunan. Seorang gadis kecil berbaju merah terbang ke sisi Sueling dan mengerutkan kening. "Ayah, apakah Paman Sen Yan tidak akan kembali lagi?" "Ya, dia tidak akan kembali." Sueling membelai rambut putrinya. "Egi, terbanglah di sepanjang jalan ini bersama orang-orang sukumu nanti. Jangan menoleh ke belakang." Egi mencengkeram lengan bajunya. "Ayah, apakah ayah juga akan meninggalkan kami? Jika aku tidak bisa kembali, kau akan mewarisi posisi pemimpin dan melindungi mereka menggantikan aku dan Paman Sen Yan. Bisakah kau melakukannya?" Mata Egi memerah. Dia melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dan merintih, "Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Ayah, kumohon jangan tinggalkan kami." Sueling mengusap kepalanya dengan simpatik. "Seseorang harus tetap tinggal untuk melindungi kita. Suang Yun sudah pergi, begitu pula Sen Yan. Sekarang giliranku." Setan akhirnya menyusul. Ketika mereka melihat binatang dari suku bulu, mata mereka berbinar seolah-olah mereka telah melihat daging segar. Sueling dengan kejam mencongkel jari-jari putrinya dan mendorongnya ke dalam sukunya. "Bawa dia pergi." "Tidak, aku tidak mau pergi." Egi ingin bersama ayahnya, tetapi orang-orang sukunya memeluknya erat-erat. Mereka terbang ke langit bersama Egi. Sueling berdiri sendirian di tengah salju. Bulunya yang berwarna merah menyala berubah menjadi warna yang paling indah di dunia. Dia mengangkat tangan kanannya, dan api di telapak tangannya menari-nari lembut. Huan tanpa sadar menghampirinya. Dia mendengarnya berbicara.
Apakah kamu ingat musim dingin itu ketika aku menggunakan api unggun untuk mengusir rasa dingin untukmu? Tapi aku akan pergi sekarang. Apa yang akan kamu lakukan di musim dingin? Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan rasa kasihan, membuat hati Huan sakit. Dia ingin memeluk Sueling, tetapi dia sudah melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Sayapnya yang merah menyala terbakar di udara. Ada juga banyak binatang bersayap di antara para iblis. Mereka terbang ke langit dan menyerbu ke arah Sueling. Api tiba-tiba meledak, dan bulu-bulu yang berapi-api berjatuhan seperti hujan. Mata Huan melebar. Dia mengulurkan tangannya dengan linglung. Bulu-bulu itu mendarat di telapak tangannya dan langsung terbakar menjadi abu. Dalam ingatannya, ini mirip dengan pertama kali dia melihat Sueling. Pada saat itu, sehelai bulu juga hinggap di telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia akan menjadi miliknya mulai sekarang karena dia telah menerima bulunya. Namun kini, lelaki berbaju merah yang biasa menertawakan dan menggodanya itu telah berubah menjadi kembang api dan menghilang di angkasa. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya. Tapi ini bukanlah akhir. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berdiri di depan pintu istana Sun City. Udara dipenuhi bau yang tidak sedap. Baunya seperti darah segar dan daging terbakar. Baidi berdiri di tangga, baju besinya memantulkan cahaya dingin. Dia menatap prajurit binatang yang terluka dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bai An dan Bai Hao berdiri di belakangnya. Wajah mereka yang muda dan tampan tampak tenang dan tegar. Mereka sama sekali tidak tampak tua. Baidi bertanya, sudah berapa lama Bai Luo pergi? Putra tertua, Bai An, berkata, sudah 3 bulan. Bai Hao merendahkan suaranya. Paman pergi ke kota 10.000 binatang buas untuk meminta bala bantuan. Dia belum kembali. Aku khawatir dia telah menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Sebelum pergi, Bai Luo menitipkan Sun City kepada Baidi dan membawa beberapa prajurit kurban terpercaya ke City of 10,000 bis untuk mencari bala bantuan. Mereka sepakat bahwa jika mereka tidak kembali dalam waktu 3 bulan, Baidi akan mengevakuasi Sun City bersama rakyatnya. Tetapi sekarang api peperangan telah menyebar ke seluruh benua binatang, bahkan jika mereka melarikan diri, kemana mereka bisa melarikan diri? Semua prajurit binatang memandang Baidi. Mereka semua tahu betul bahwa tidak akan ada bala bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Bai Hao mengepalkan tangannya dengan penuh kebencian. Mengapa kota 10.000 binatang buas tidak mengirimkan bala bantuan untuk membantu kita? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa selama mereka menyerah pada kota matahari, mereka dapat memuaskan nafsu para iblis itu dan membuat mereka berhenti membunuh? Bai An berpikir lebih dalam dan berkata dengan dingin, setelah Nabi meninggal, kota 10.000 binatang menjadi medan perang bagi mereka untuk memperebutkan kekuasaan. Mereka hanya dapat melihat uang dan kekuasaan di tangan mereka, bukan kesedihan di luar kota. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami akan membunuh bajingan-bajingan di kota 10.000 binatang buas itu sebelum binatang-binatang iblis itu menyerbu. Namun, kenyataannya semua, pengetahuan, ini hanya sekadar angan-angan. Sekarang setelah iblis tiba di kota, Sun City terperangkap. Dan orang-orang itu sendirian dan tidak berdaya. Suara Baidi menyebar ke seluruh kota. Anda punya 2 pilihan, mengungsi atau berjuang sampai akhir. Para prajurit binatang saling memandang. Jika mereka bisa hidup, siapa yang tidak akan memilih pilihan itu? Namun di dunia ini, meskipun mereka selamat, mereka tidak ada bedanya dengan belatung. Daripada hidup tak bermartabat, lebih baik mereka bertarung sepuasnya. Seseorang berteriak sekeras-kerasnya, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret beberapa iblis bersamaku. Semua orang berteriak dengan marah, benar sekali. Mereka harus mati bersama kita. Baidi menoleh ke kedua putranya. Evakuasi melalui lorong rahasia bersama para betina dan anak-anaknya di kota. Pastikan mereka hidup jika bisa. Jika tidak, berikan mereka kematian yang cepat. Nada bicaranya yang tenang membuat Bai An dan Bai Hao menundukkan kepala secara bersamaan. Kami mengerti. Bab 732. Huan belum pernah merasakan kekejaman perang sejelas ini.
Dia berdiri di jalan dan melihat para iblis menghancurkan tembok kota dan menyerbu kota seperti air pasang. Para prajurit binatang itu penuh luka saat mereka menerkam para iblis. Para iblis mencabik kulit mereka dan menggigit leher mereka. Darah berceceran dan teriakan menyedihkan bergema di langit. Petir menyambar, dan Huan-Huan menemukan Bai Di tengah peperangan. Harimau putih berbaju besi itu sudah berlumuran darah. Ia terus bertarung dan menggigit. Di tengah kilat dan guntur, banyak sekali iblis yang mati di bawah cakarnya. Dia terus melanjutkannya sampai semua prajurit binatang mati. Ia terus melanjutkannya hingga dunia berubah dari siang menjadi malam dan dari malam menjadi siang. Karena kelelahan, dia akhirnya tidak bisa bertarung lagi. Harimau putih besar itu jatuh ke tanah. Matanya menatap ke arah Rock City seolah-olah dia sedang melihat ke masa lalu. Di dalam hutan, aliran sungai gemericik, dan matahari bersinar. Jantungnya berdebar kencang saat pertama kali melihatnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memeluknya. Ingat, namaku Bai Di. Para setan menyerbu ke depan dan menenggelamkan harimau putih itu dalam sekejap mata. Jangan takut, aku akan memanggil dukun untuk memeriksamu. Sakit atau tidak, kau tetap wanitaku. Aku akan menjagamu seumur hidupmu. Harimau putih itu berjuang untuk bangkit dan mengangkat kepalanya untuk mengaum sekali lagi. Ah, kamu adalah wanitaku. Kita adalah keluarga. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Petir menyambar tubuhnya dengan suara dentuman yang keras. Dalam cahaya putih yang menyilaukan, Bai Di binasa bersama para iblis. Huan-Huan berdiri di tempatnya dengan mata terbuka lebar. Air mata tanpa sadar membasahi pipinya. Tidak, tolong jangan mati. Dia tersandung, mencoba menemukan Bai Di, tetapi dia tersesat di salju yang tak berujung. Pemandangan di sekelilingnya berubah lagi. Di depannya adalah gunung suci kota 10.000 binatang buas. Melihat ke atas, ada tangga yang tak berujung. Dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di punggung Sang Ye. Sang Ye berdiri di depan tangga. Tubuhnya penuh luka, terutama di kakinya. 2 luka sayatan dalam menyebar dari paha hingga betisnya, dan darah terus mengalir keluar. Namun meski begitu, dia tetap menggendong Huan-Huan dengan mantap tanpa goyah. Huan-Huan ingin melompat ke tanah, tetapi tubuhnya tidak terkendali. Dia berbaring tak bergerak di punggung Sang Ye. Di depan mereka berdua berdiri banyak binatang buas. Namun, entah mengapa, Huan-Huan tidak dapat melihat wajah binatang buas itu dengan jelas. Dia hanya dapat mendengar mereka berbicara. Jika kau ingin menyelamatkannya, gendong saja dia ke atas gunung. Nada bicara orang itu penuh dengan kebencian. Sang Ye tidak berkata apa-apa dan menggendong Huan-Huan ke atas gunung. Ini adalah gunung suci kota 10.000 binatang buas. Ada jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa binatang buas di gunung itu, yang sangat berbahaya bagi para iblis. Semakin Sang Ye melangkah, luka-luka di tubuhnya semakin parah. Darah mengalir keluar seperti air, meninggalkan jejak merah berkelok-kelok di belakangnya. Huan-Huan berbaring telentang, dan dia mencoba menghentikannya. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia menyeret dirinya menaiki tangga, penuh luka. Perjalanan itu sangatlah panjang. Di tengah perjalanan, kaki Sang Ye sudah gemetar, tetapi dia menggertakkan giginya dan menahannya. Dia menoleh ke samping ke arah Huan-Huan dan mencoba tersenyum. Tahanlah sedikit lebih lama, kita akan segera sampai di puncak gunung. Mereka akan menyelamatkanmu saat itu. Huan-Huan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia lebih baik mati daripada Sang Ye menyelamatkannya dengan cara ini. Namun, dia tidak dapat berbicara. Sang Ye menggendongnya ke depan. Dia mungkin telah tahu bahwa hari-harinya sudah dihitung, jadi dia terus berbicara tidak seperti biasanya, seolah-olah dia ingin menceritakan semua yang ingin dia katakan untuk sisa hidupnya. Kelahiranku adalah sebuah kesalahan. Semua orang di sekitarku menganggapku monster, dan kupikir itu adalah akhir hidupku. Baru setelah aku bertemu denganmu, aku merasa ada harapan dalam hidup. Jika aku punya pilihan, aku akan memilih menjadi makhluk biasa. Aku bisa tetap berada di sisimu dan tumbuh tua bersamamu seperti Bai Di, Suang Yun, dan Su Eling.
Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku dan membunuh banyak orang. Aku pantas menerima semua ini. Tapi aku tidak ingin kau terlibat. Aku ingin kau hidup. Asalkan kamu masih hidup, tidak masalah kalau aku harus mati. Sang Ye berkata sambil berjalan. Setiap langkah lebih berat dari sebelumnya. Dia meninggalkan jejak kaki di lantai yang halus. Saat ia hendak mencapai puncak gunung, tangga di bawah kakinya telah retak. Walaupun dia sangat kesakitan dan darahnya terkuras, dia tidak dapat berhenti. Itu karena dia membawa seluruh dunianya. Sang Ye melangkahkan kaki terakhirnya dengan susah payah. Saat kakinya mendarat, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Sambil menjatuhkan diri, dia berlutut dengan satu lutut. Lututnya hancur. Dengan tangan gemetar, dia menurunkan Huan-Huan ke tanah. Dia ingin berbicara dengannya untuk terakhir kalinya. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, darah mengalir ke sudut mulutnya. Maaf, tapi hanya ini yang bisa kulakukan padamu. Dia menutup matanya sebelum bisa menyelesaikannya. Dia mempertahankan posisi berlututnya dan berhenti bernapas. Huan-Huan berlutut di tanah dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Dia tahu dia tidak bisa menyentuhnya. Jari-jarinya berhenti 1 inci darinya. Dia menelusuri dan membelai garis besar sosoknya dengan hati-hati. Seekor binatang buas berjalan menaiki gunung dan mendorong mayat Sang Ye ke tanah, menginjak-injaknya dengan kejam. Huan-Huan mendengar mereka tertawa. Ternyata iblis legendaris yang telah membunuh banyak orang itu hanya biasa-biasa saja. Gantung mayatnya di tembok kota nanti dan tunjukkan pada setan-setan itu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Itu ide bagus. Hahaha. Huan-Huan ingin menghentikan mereka menyeret mayat Sang Ye, tetapi saat dia bergegas mendekat dengan gegabah, dia melewati tubuh mereka. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa semua yang ada di depannya telah lenyap. Gunung Dewa telah lenyap, Sang Ye telah lenyap, begitu pula para binatang. Segalanya kembali gelap dan berubah menjadi ketiadaan. Huan-Huan membuka matanya dan melepas topengnya, memperlihatkan pipinya yang berlinang air mata. Nabi bertanya dengan lembut, apakah kamu melihat semuanya? Huan-Huan melemparkan dirinya ke pelukannya dan terisak-isak. Dia tidak bisa menerima masa depan seperti itu. Sama sekali tidak. Nabi menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Masa depan siapa yang kau lihat? Huan-Huan tersedak dan berkata, kepunyaan Suang Yun, milik Sueling, milik Baidi, dan milik Sang Ye. Setiap kali membaca nama-nama itu, ia merasa seakan-akan melihat mereka mati lagi. Hatinya sakit. Nabi bertanya, apakah mereka semua mati? Bagaimana denganmu? Apakah kamu melihat masa depanmu? Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Tidak, hal terakhir yang dilihatnya adalah kematian Sang Ye. Saya hanya melihat Sang Ye menggendong saya ke atas gunung suci. Kemudian, saat Sang Ye meninggal, bayangan itu menghilang. Nabi itu tampak berpikir, apakah kamu pernah melihat masa depanmu sebelumnya? Dulu, aku melihat diriku terbunuh. Setelah itu, aku dibunuh oleh Xuan Wei. Kau seharusnya mati saat itu. Aku meminta Little Brat untuk membantumu terlahir kembali. Sekarang masa depanmu telah berubah. Kau telah menjadi variabel. Itu adalah variabel yang bahkan surga tidak dapat prediksi. Bab 733. Perkataan sang Nabi membuat Huan-Huan mengerti. Maksudmu aku bisa mengubah masa depan? Ya, jawaban Nabi itu membuat Huan-Huan yakin. Ia segera bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah masa depan? Gunakan matamu sendiri. Huan-Huan tidak mengerti. Mataku. Mataku dapat melihat masa depan dan melihat orang lain. Mataku yang tidak bingung dapat melihat ribuan mil jauhnya. Matamu. Huan-Huan menahan napas. Ujung jari sang Nabi mengusap sudut matanya. Matamu indah. Matamu bisa membingungkan orang. Huan-Huan bingung. Apa kau tidak sadar? Wajahmu semakin cantik. Beberapa orang tidak bisa tidak tertarik padamu saat melihat wajahmu. Lalu, mereka melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat mereka kendalikan. Mendengar perkataan sang Nabi, Huan-Huan menjadi orang pertama yang teringat pada Ah Gui. Karena melihat wajahnya, dia segera merasa kerasukan dan menginginkannya dengan cara apapun.
Saat itu, dia mengira bahwa pihak lain telah jatuh cinta pada wajahnya pada pandangan pertama. Sekarang, tampaknya ada hal lain yang terjadi. Huan tanpa sadar menyentuh pipinya. Biasanya aku menutupi wajahku dengan kerudung sutra salju dan berusaha tidak membiarkan siapapun melihatku agar tidak menimbulkan masalah. Anda masih bisa menutupi wajah Anda sebagian besar waktu, tetapi Anda bisa memperlihatkannya bila perlu. Penampilan adalah senjata Anda. Penampilan dapat memikat orang lain sehingga Anda dapat memanfaatkannya. Huan langsung mengerti. Begitu. Tetapi Anda harus ingat bahwa semakin kuat pihak lain, semakin besar tekad mereka dan semakin kecil keberhasilan Anda dalam membingungkan mereka. Huan mengangguk. Ya, aku akan mengingatnya. Tiba-tiba gerimis mulai turun di luar. Suhu di pegunungan sudah rendah, tetapi sekarang bahkan lebih dingin. Nabi batuk lagi. Batuk. Huan segera merebus air dengan rumput kerang dan membawanya kepadanya. Rumput kerang dapat melembabkan tenggorokan dan menghentikan batuk. Setelah Nabi meminumnya, tenggorokannya terasa lebih baik, dan batuknya pun berkurang. Dia memberi instruksi dengan lembut, orang-orang di kota 10.000 binatang sangat rumit, terutama asosiasi tetua. Mereka tidak bisa dipercaya. Jika kalian menghadapi masalah di masa mendatang, kalian bisa meminta bantuan 12 pengawal dewa. Huan tidak ingin mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa sang nabi melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Dia hanya bisa mendengarkan dalam diam. Sejak Xuan Wei pergi, hanya tersisa 11 pengawal dewa. Posisi pengawal dewa ke-12 masih belum terisi. Kamu bisa bertanya pada Bai Di nanti. Jika dia bersedia, biarkan dia mewarisi posisi saudaranya. Huan menyetujuinya dengan suara teredam. Oke. Jika asosiasi tetua tidak menerima kendalimu, kau tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Lakukan apapun yang harus kau lakukan. Namun, kau harus lebih berhati-hati. Meskipun asosiasi tetua tidak perlu takut, pasti ada orang lain di belakang mereka. Jika kau tidak yakin bisa menyerang mereka dengan satu serangan, cobalah untuk tidak melawan mereka secara langsung. Oh, setelah aku pergi, si bocah nakal akan kembali padamu. Dia akan membantumu duduk dengan kokoh di posisi nabi menggantikanku. Huan menatapnya dengan penuh semangat. Tidak bisakah kau pergi? Aku juga tidak ingin pergi, tetapi tubuhku ini sudah berada di ujung tanduk. Bahkan jika aku tidak turun gunung, aku tidak akan hidup lama. Huan segera menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang seputih salju. Darahku dapat menyelamatkan orang. Jika kamu minum beberapa teguk darahku, tubuhmu mungkin akan pulih. Namun sang nabi berkata, kalian tidak bisa menyelamatkanku. Mengapa? Nabi tidak menjawab. Ia hanya membelai rambut Huan. Sudah malam. Itu akhir pembicaraan. Tidurlah. Ibu hamil perlu istirahat. Itu lebih baik untuk janin. Melihat bahwa dia tidak mau bicara lagi, Huan tidak bisa mengganggunya lagi. Dia berbaring dengan patuh di atas bantal kulit binatang dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia telah menanam banyak jamur cahaya bulan di samping kolam terlebih dahulu. Jamur-jamur itu ditanam berdekatan, dan tutupnya memancarkan cahaya biru redup. Saat dia sedang linglung, Huan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dia langsung terbangun dan berseru lirih, sakit. Nabi nampaknya telah menduga momen ini. Ia tidak tidur sama sekali dan hanya berada di samping Huan. Ketika ia melihat Huan sudah bangun dari rasa sakitnya, ia segera mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke perutnya. Ia merasakan gerakan janin yang kuat di perutnya. Nabi berkata dengan lembut, jangan takut. Ini adalah tanda persalinan yang akan segera terjadi. Anak itu akan segera lahir. Huan merasa seolah-olah ususnya dicengkeram oleh tangan besar dan dipelintir dengan keras. Sakitnya luar biasa hingga ia ingin mati saja. Sebelumnya, ia jelas-jelas bisa melahirkan Egi dengan lancar. Mengapa kali ini begitu sulit melahirkan Clement? Bukankah dia baru saja bertelur? Nabi mengangkat pakaiannya, memperlihatkan perutnya yang indah. Perutnya yang tadinya rata kini sedikit membuncit. Lapisan gas hitam samar-samar terlihat menyelimuti tubuhnya. Itu adalah aura iblis yang dimiliki janin iblis saat lahir.
Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari luar gua. Itu Guntur. Nabi menggigit jarinya dan memeras 2 tetes darah. Ia mengoleskan darah itu ke perut wanita itu. Darah dengan cepat mencair di perutnya. Huan merasakan sakitnya berkurang banyak. Sakitnya masih terasa, tetapi setidaknya masih dalam batas toleransinya. Terdengar 2 kali ledakan keras lagi. Petir menyambar dan Guntur bergemuruh di luar gua. Tak lama kemudian, hujan mulai turun dengan deras. Seolah-olah surga tahu bahwa janin iblis akan turun dan ingin menghentikan kelahirannya. Huan diam-diam senang karena gua yang mereka pilih letaknya relatif tinggi dan tidak mudah banjir. Nabi itu menoleh ke arah pintu masuk gua. Ia mengernyit sedikit melihat sesuatu. Aura iblis telah menyebar. Para iblis itu mendekat. Mereka seharusnya segera tiba di sini. Huan sangat gugup. Haruskah kita pergi ke tempat lain untuk bersembunyi? Tidak ada cara untuk bersembunyi. Para iblis dapat mengikuti aura iblis untuk menemukan kita. Kecuali kita membunuh anakmu, mustahil untuk menghentikan penyebaran aura iblis. Huan menutupi anak itu di dalam perutnya. Anak itu akan segera lahir. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia bisa begitu kejam untuk membunuh mereka? Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Nabi menyeka keringat di dahinya. Jangan takut, aku di sini. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Tidak masalah. Aku seorang nabi. Beberapa setan tidak berarti apa-apa bagiku. Nabi menyentuh perutnya dan berkata dengan lembut, anak yang baik, jadilah anak yang baik. Jangan siksa ibumu. Dia sangat mencintaimu. Anak dalam perutnya tampaknya benar-benar memahaminya dan jauh lebih pendiam. Nabi berdiri. Aku akan berjaga di luar gua. Melihat dia hendak pergi, Huan tanpa sadar meraih lengan bajunya. Dia menatapnya. Ada apa? Jika kau dalam bahaya, cepatlah kembali. Jangan ambil risiko. Oke. Ketika Huan mengendurkan jari-jarinya, sang nabi berjalan keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Dia segera menghilang di tengah hujan. Gua itu tertutup oleh tanaman merambat yang menggantung. Jadi Huan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar dan sang nabi selamat. Tak lama kemudian, rasa sakit itu datang lagi. Bab 734. Seluruh gunung sudah dikelilingi oleh iblis. Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu gunung seperti air pasang. Tujuan bersama mereka adalah janin iblis yang akan lahir di gua tersebut. Meskipun janin iblis itu kuat, ia sangat rapuh saat baru lahir. Selama mereka memakannya, mereka bisa memperoleh kekuatan sihir yang sangat kuat. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Para iblis itu tidak dapat menahan godaan dan menyerbu ke dalam gua, ingin menyambar janin iblis itu terlebih dahulu. Nabi berdiri di pintu masuk gua, jubah sutra hiu putihnya tampak menonjol di malam hari. Hujan turun membasahinya, membasahi rambutnya yang panjang. Kulitnya yang sudah pucat kini semakin pucat. Ia begitu putih sehingga bersinar. Dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan cadar sutra hiu dari wajahnya. Ketika monster itu hendak mencapai pintu masuk gua, sang nabi membuka matanya. Kekuatan tak terbatas meledak dari mata emas pucatnya. Ruang di sekitarnya bahkan mulai terdistorsi. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Setan-setan yang paling dekat dengannya menjerit. Tubuh mereka terpotong-potong oleh cahaya keemasan, dan daging serta darah mereka beterbangan. Setan yang di depan tumbang, dan setan yang di belakang pun menyusul. Mereka terlahir berdarah dingin. Bahkan ketika mereka melihat rekan senegaranya meninggal secara tragis, mereka dapat menginjak mayat-mayat itu dan terus maju tanpa beban psikologis apapun hanya untuk mendapatkan janin iblis dan memperoleh kekuatan yang dahsyat. Nabi berdiri di pintu masuk gua tanpa bergerak. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Hujan tak lagi dapat menyentuh pakaiannya. Rambutnya yang panjang telah kering, dan rambut emas pucatnya mencapai pinggangnya. Ia menatap para setan dengan tenang seolah-olah ia sedang menatap ribuan semut. Wajahnya yang tampan dan nyaris sempurna tampak suci bagaikan dewa. Para setan berjatuhan berkelompok. Tak satu pun dari mereka dapat memasuki gua. Mayat-mayat di luar gua sudah menumpuk. Darah merembes ke tanah dan mengeluarkan bau busuk.
Sebuah titik merah tiba-tiba muncul di langit. Seolah merasakan sesuatu, sang nabi segera mendongak dan melihat titik cahaya merah terbang ke arahnya. Titik itu berangsur-angsur membesar hingga akhirnya ia melihat ada dua orang yang datang. Mereka adalah saudara laki-laki, Zi dan Yan. Seluruh tubuh Yan terbakar, dan rambut merah pendeknya terbakar seperti api. Dia berhenti di udara dan menatap ke bawah ke arah nabi yang berdiri di pintu masuk gua. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa ini? Dia menghalangi pintu masuk gua. Para saudara itu juga tertarik oleh aura iblis dan datang ke sini demi janin iblis. Zi langsung mengenali bahwa itu adalah sang nabi. Ekspresinya berubah. Itu dia. Kamu kenal dia, nabi dari kuil 10.000 binatang buas. Semua orang di seluruh benua binatang buas mengenalnya. Zi tersenyum, matanya dipenuhi keserakahan. Matanya bisa melihat menembus segalanya. Bantu aku menangkapnya nanti. Aku ingin matanya. Yan sangat kuat, tetapi dia berpikiran sederhana. Dia biasanya hanya mendengarkan instruksi saudaranya. Mendengar saudaranya mengatakan bahwa ia menginginkan mata sang nabi, Yan pun tidak ragu lagi dan langsung menyerbu ke arah sang nabi. Sang nabi mengendalikan cahaya keemasan untuk bertabrakan dengan Yan. Terdengar suara ledakan keras dan api berkobar. Dunia berubah warna. Bahkan para iblis pun tak punya pilihan selain menghindar, tak berani mendekati medan pertempuran mereka. Hewan-hewan yang tinggal di gunung itu sudah lama lari ketakutan. Petir kembali turun dari langit dan menghantam gunung. Pohon-pohon yang tersambar petir langsung terbakar. Hujan bertambah deras, dan kebakaran gunung segera dipadamkan. Huan-Huan memegangi perutnya karena kesakitan. Rasa sakit yang hampir menghancurkan jiwanya berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Guntur bergemuruh menembus gua, meredam teriakan kesakitannya. Ia merasakan anggota tubuhnya perlahan menjadi dingin. Vitalitasnya terkuras habis. Anak itu pasti menyerap vitalitasnya dan berusaha melepaskan diri dari belenggu agar bisa lahir dari tubuhnya. Bunga putih di pusarnya merasakan bahwa ibunya dalam bahaya. Ia segera membuka kelopaknya dan mengekstrak vitalitas dari benih kayu ilahi sebelum menyuntikkannya ke tubuh Huan-Huan. Luar dalam, tubuh Huan-Huan berada di ambang kematian. Beberapa kali, dia merasa bahwa dia akan mati, tetapi pada akhirnya, dia cukup beruntung untuk ditarik kembali dari gerbang neraka oleh benih kayu ilahi. Saat telur ular itu jatuh, semua rasa sakit langsung hilang. Huan-Huan tergeletak di tanah, terengah-engah. Rambutnya sudah basah oleh keringat. Setelah beberapa waktu, kekuatannya pulih kembali. Dia berusaha berdiri dan mengulurkan tangan untuk mengambil telur ular itu. Pola merah tua bersinar pada permukaan kulit telur hitam. Dia akhirnya melahirkan. Para iblis di luar gua mencium bau energi iblis yang sangat kuat dan murni. Mereka tahu bahwa janin iblis telah lahir. Mereka segera bergegas menuju gua seolah-olah mereka sedang diberi steroid. Nabi tidak punya pilihan lain selain mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menghentikan setan-setan itu. Yan mengambil kesempatan untuk menusuk dadanya. Nabi itu menggertakkan giginya dan mengerahkan sisa tenaganya. Cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, dan telapak tangan Yan mulai meleleh. Dia segera menarik tangannya dan mundur. Cahaya keemasan itu meledak, mengubah semua iblis yang mencoba masuk ke dalam gua menjadi kekacauan berdarah. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, sang nabi mencengkeram dadanya dan jatuh ke tanah. Darah mewarnai jubah sutra hiunya menjadi merah darah. Zi meminta saudaranya untuk pergi ke gua untuk mengambil janin iblis terlebih dahulu agar para iblis tidak mengambilnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yan berjalan menuju gua. Nabi itu mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak punya tenaga lagi. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa melihat Yan melangkah masuk ke dalam gua. Dia membuka mulutnya dan berteriak lemah. Huan-Huan, larilah. Zi menghampirinya dan menatapnya. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau masih peduli dengan orang lain. Nabi mengabaikannya. Cahaya keemasan di tubuhnya telah meredup, dan kulitnya sepucat kertas. Zi mencengkeram kerah bajunya dan menggendongnya. Matamu bisa melihat menembus segalanya, katanya sambil tersenyum sinis. Matamu akan segera menjadi milikku. Pada saat ini,
Huan sudah bisa melihat Yan berjalan masuk ke dalam gua. Dia cepat-cepat memasukkan telur ular itu ke kerah bajunya dan berusaha berdiri, berusaha melarikan diri. Tapi Yan jauh lebih cepat darinya. Sebelum dia bisa melangkah pertama kali, Yan mencengkeram kerah bajunya dari belakang dan melemparkannya dengan kasar ke tanah. Saat dia mendarat, Huan buru-buru meletakkan tangan kanannya di tanah untuk melindungi telur ular di tangannya agar tidak pecah. Yan maju ke arahnya. Serahkan janin iblis itu. Huan menyentuh telur ular di tangannya melalui pakaiannya. Suaranya lembut dan tidak berbahaya. Aku bisa memberimu janin iblis, tetapi kau harus melepaskanku. Yan sedikit tidak sabar. Berikan padaku janin iblis itu dulu. Aku yang bayar. Ayo ambil. Huan membuka kerah bajunya dengan satu tangan, memperlihatkan kulit telur hitam kecil. Yan sama sekali tidak khawatir. Ia melangkah mendekat, membungkuk, dan meraih telur ular itu. Huan mendongak pada saat ini. Tatapan mereka bertemu. Bab 735. Nabi telah mengatakan bahwa matanya dapat menyihir orang. Huan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menggunakan kemampuan ini. Karena dia tidak berpengalaman, dia hanya bisa menatap mata Yan dengan saksama dan terus bergumam dalam hatinya, kamu tidak ingin membunuh, kamu tidak ingin membunuh. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk menyihir orang sekuat Yan. Namun, jarak antara dirinya dan Huan sangat dekat. Ditambah lagi fakta bahwa ia lengah, ia pun tercengang. Matanya berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan ekspresinya menjadi sedikit kusam. Seolah terhipnotis, dia segera menghilangkan aura pembunuhnya dan menjadi tidak agresif. Melihat ini, Huan tidak dapat menahan rasa gembiranya. Berhasil. Dia terus menatap mata Yan. Kau ingin bunuh diri, katanya lembut. Mata Yan bergerak, dan dia linglung sejenak. Dia menggerakkan jari-jarinya seolah-olah hendak bunuh diri, tetapi sebuah suara dalam benaknya menghentikannya untuk benar-benar menyerang. Ekspresinya berubah-ubah antara kosong, marah, dan sangat terdistorsi. Jelas, dia sedang berjuang. Huan terkejut. Mudah untuk membuatnya berhenti membunuh, tetapi sulit untuk menipunya agar bunuh diri. Melihat Yan hendak bangun dari pergumulannya, Huan segera mengambil keputusan. Dia mengeluarkan pisau tulang yang diberikan Nabi tadi malam dan menusuk dada Yan. Dalam keadaan normal, Yan pasti dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, dia dalam keadaan linglung. Bahkan ketika dia melihat pisau tulang menusuknya, dia tidak berniat menghindarinya. Pisau tulang itu sangat tajam dan menembus dada Yan dengan mulus. Darah berceceran di seluruh Huan. Rasa sakit itu segera membangunkan Yan. Dia menunduk dan melihat pisau tulang di dadanya. Matanya membelalak karena terkejut dan marah. Beraninya kau membunuhku. Melihat keadaan yang buruk, Huan mengeluarkan pisau tulang dan berteriak memanggil Choir. Jamur cahaya bulan di samping kolam segera mengembangkan miseliumnya dan melilitkannya erat-erat di anggota tubuh Yan. Huan mengambil kesempatan untuk berbalik dan berlari keluar gua. Yan berjuang mati-matian dan menembus miselium. Dia menutupi dadanya yang berdarah dengan satu tangan dan terhuyung-huyung mengejar Huan. Pada akhirnya, jamur cahaya bulan mengeluarkan lebih banyak miselium yang melilit Yan lagi. Ia terus berjuang. Api di tubuhnya menyala, dan miseliumnya terbakar habis, tetapi jamur moonlight tumbuh lebih cepat. Siklus ini berlanjut. Ketika Huan berlari keluar gua dan melihat darah mengalir di luar, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sisa-sisa iblis ada di mana-mana. Bau darah yang menyengat hampir menyesakkan. Zi mencengkeram kerah baju sang nabi dengan satu tangan, dan ingin mencungkil matanya dengan tangan yang lain. Nabi itu sedang sekarat dan tak berdaya. Ketika Zi memikirkan bagaimana ia akan segera memiliki kekuatan dahsyat untuk melihat menembus segalanya, hatinya membara, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Saat ujung jarinya hendak menyentuh mata sang nabi, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menunduk dan melihat pisau tulang menembus punggungnya, ujungnya menonjol dari dadanya. Huan berdiri di belakangnya, memegang gagang pisaunya dengan kedua tangan. Dia mencabut pisau tulang itu. Darah telah mengotori tangan dan bilah pisaunya. Wajahnya dipenuhi keringat, dan napasnya sangat cepat karena gugup. Zi memegang dadanya dan menoleh ke arahnya,
matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Huan mengangkat pisau tulang dan ingin menusuknya lagi. Namun, dia menarik pergelangan tangannya. Dia mengumpat dengan ganas, "Wanita jalang, kau pikir kau bisa membunuhku?" Huan terlalu lemah. Pergelangan tangannya diborgol, dan dia tidak bisa bergerak. Dia menatap matanya, mencoba membuatnya bingung. Namun, dia jauh lebih waspada daripada Yang. Ketika Huan melihat ke atas, dia langsung menyipitkan matanya dan mengusirnya. Huan terhuyung dan jatuh ke tanah. Agar telur ular di tangannya tidak pecah, Huan meletakkan tangannya di depan dadanya dengan protektif. Lengannya menyentuh tanah dan tergores batu. Darah mengalir deras, dan wajahnya memucat kesakitan. Zi melangkah ke arahnya, ingin membunuhnya. Tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan dari dalam gua. "Saudaraku, selamatkan aku." Itu teriakan Yan. Dia dalam bahaya. Zi terdiam sejenak, lalu bergegas masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan saudaranya. Huan bangkit berdiri dan berlari untuk membantu sang nabi berdiri. Ia pertama-tama menyentuh hidung sang nabi. Meskipun napasnya lemah, ia tidak mati. Dia mengambil pisau tulang dan melukai telapak tangannya karena kesakitan. Dia memberi makan nabi dengan darahnya. Luka-luka di tubuhnya tampak sembuh. Nabi itu membuka matanya dan mengatupkan mulutnya, tidak ingin minum darah lagi. Huan tidak punya pilihan selain meletakkan tangannya. Dia menyeka darah dari mulutnya dengan lengan bajunya dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu bisa berjalan?" "Aku baik-baik saja." Sang nabi sudah sangat pucat dan hampir tak bernapas. "Bagaimana dengan mereka?" Huan tahu bahwa dia bertanya tentang Si dan Yan. Mereka ada di dalam gua. Jamur cahaya bulan tidak akan bisa menahan mereka lama-lama. "Kita harus keluar dari sini." Nabi berkata, "Silakan saja. Tinggalkan aku sendiri. Kau terluka untuk melindungiku dan anak-anak. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian?" Huan mencoba membantunya berdiri, tetapi dia terlalu lemah untuk menariknya. Paduan suara menjerit nyaring di dalam gua, lalu semua suara terhenti. Zi membantu saudaranya Yan keluar dari gua. Ketika Huan melihat mereka keluar, hatinya menegang. Dia segera mengeluarkan toples berisi darah naga dari tempatnya dan meminumnya. Suatu kekuatan dahsyat langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Huan menoleh ke arah Si dan Yan. Kakak beradik itu memiliki lebih banyak luka di tubuh mereka. Choir pasti telah berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan mereka dengan luka. Ketika mereka melihat Huan berubah ke wujud naga, mereka langsung berhenti. Jika mereka berdua tidak terluka, bahkan Huan dalam bentuk naga, tidak akan menjadi lawan mereka. Namun, mereka berdua sekarang terluka parah, dan kekuatan mereka telah menurun drastis. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mereka mungkin tidak kalah, tetapi mereka mungkin juga tidak menang. Huan juga mempertimbangkan apakah akan mengambil risiko atau lari bersama sang nabi. Wajahnya tidak berekspresi, tetapi dia sedang berpikir. Akhirnya, dia memutuskan lebih baik lari dulu. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Kehidupan lebih penting sekarang. Balas dendam bisa menunggu. Huan hendak mengulurkan tangan untuk menarik sang nabi ketika dia melihat saudara-saudaranya tiba-tiba melebarkan sayap mereka dan terbang ke langit. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka berdua sudah pergi. Huan tampak bingung. Apa yang dilakukan mereka berdua? Begitu saudara-saudara itu lari, para iblis merasakan bahwa ancaman itu telah hilang dan segera kembali. Mereka menyerbu ke lokasi Huan lagi, ingin merebut telur ular itu darinya. Huan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat begitu banyak setan. Ia segera menggendong sang nabi di punggungnya, mengembangkan sayapnya, dan terbang ke dalam gua. Ia mengambil jamur cahaya bulan yang telah berubah kembali menjadi benih, lalu bergegas keluar dari gua dan terbang ke langit. Para iblis tidak mau menyerah pada janin iblis yang begitu dekat dengan mereka. Mereka mengejarnya. Bab 736. Namun, tidak peduli seberapa jauh Huan terbang, iblis-iblis itu dapat mengikuti aura iblis dan mengejarnya. Huan ingin meletakkan telur ular itu ke dalam ruang, tetapi ruang itu menilai bahwa telur itu adalah makhluk hidup dan menolak menerimanya. Dia langsung terdiam.
Mengapa telur ayam dan bebek baik-baik saja ketika diletakkan di sana, tetapi telur ular menjadi pengecualian? Itu diskriminasi rasial. Ribuan binatang iblis mengejar mereka. Begitu mereka berhenti, mereka akan melahap mereka hingga tidak tersisa tulangnya. Beberapa iblis tingkat tinggi menyadari bahwa mereka tidak dapat mengejar janin iblis seperti ini, jadi mereka terbagi menjadi dua kelompok. Mereka mengambil jalan memutar dan mengepung Huan-Huan dan sang nabi dari depan. Menghadapi serangan penjepit, Huan-Huan tidak bisa lagi melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Cakar naga yang tajam menusuk tubuh para iblis dan mencabik-cabik mereka. Huan-Huan mengandalkan fisiknya yang kuat sebagai seekor naga untuk mengusir semua musuh yang mencoba merebut janin iblis itu. Terdengar suara ledakan keras. Petir menyambar ke arah Huan-Huan. Huan-Huan buru-buru menghindar, tetapi sayapnya tersapu oleh petir. Arus listrik yang kuat langsung mengalir melalui anggota tubuhnya. Ah! Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Dia jatuh terduduk seperti layang-layang yang kehilangan talinya. Dia merasa organ-organ dalamnya akan hancur. Sakitnya luar biasa hingga dia hampir pingsan. Lebih parahnya lagi, telur ular di tangannya telah memberikan dampak. Sebuah retakan muncul pada kulit telur. Energi iblis yang sangat kuat merembes keluar dari cangkang telur, menyebabkan para iblis hampir menjadi gila. Mereka bergegas menuju Huan-Huan. Huan-Huan memeluk telur ular itu erat-erat dan berbalik menatap nabi yang tak sadarkan diri itu, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia pikir dia bisa menyelamatkan sang nabi, tetapi tidak berhasil. Mereka semua akan mati di sini hari ini. Pada saat ini, Huan-Huan tiba-tiba merasakan telur ular di tangannya bergerak. Dia segera menunduk dan melihat seekor ular hitam kecil merangkak keluar dari celah itu. Ketika Huan-Huan melihat ular itu, kebetulan ular itu mendongak dan menatap tajam ke arahnya. Wanita dan ular itu saling memandang. Ular hitam kecil itu membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang tipis. His! Huan-Huan tercengang. Dia tidak pernah menduga Clement akan keluar dari cangkangnya saat ini. Pada saat yang sama, setan sudah menerkam mereka dari segala arah. Huan-Huan secara naluriah ingin memeluk ular hitam kecil itu untuk melindungi mereka, tetapi ular hitam kecil itu menjauh. Saat ular itu mendarat, sambaran petir lainnya menyambarnya. Ekspresi Huan-Huan berubah drastis. Dia berjuang untuk berdiri, ingin bergegas dan menyelamatkan putranya. Pada akhirnya, bukan saja ular hitam kecil itu tidak berubah menjadi abu oleh petir, tetapi ia juga menyerap semua petir itu. Tubuhnya tampak membesar. Huan-Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri terpaku di tanah dan menatap segala yang ada di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Langit tampaknya tidak ingin janin iblis itu tumbuh besar dengan sukses. Melihat bahwa sambaran petir tidak dapat membunuhnya, beberapa sambaran petir lagi turun satu demi satu. Pada akhirnya, semuanya diserap oleh ular hitam kecil itu. Tubuh ularnya yang besar panjangnya lebih dari 30 meter. Petir menyambar permukaan sisik ularnya, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya biru metalik. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan setan-setan di sekitarnya. Para setan yang berada jauh pun ketakutan saat melihat kejadian ini. Janin iblis itu telah tumbuh menjadi ular piton yang menakutkan. Rantai makanan langsung terbalik. Setan-setan itu menjadi mangsa dan terus-menerus ditelan oleh ular piton itu, berubah menjadi energi untuk memberi nutrisi pada tubuh Clement. Setan-setan semakin cepat berlari. Berani sekali mereka menginginkan kekuatan janin iblis. Itu sudah cukup baik untuk membuat mereka bertahan hidup. Setan-setan berhamburan bagai air pasang. Ular piton itu mengejar mereka sebentar, tetapi petir terus menyambarnya, membuatnya kesal. Ia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang berdarah, dan memuntahkan sejumlah besar energi iblis. Energi jahat itu menjelma menjadi ular-ular hitam kecil yang melesat ke angkasa, mewarnai awan-awan di langit menjadi hitam. Sesaat kemudian, guntur pun mereda. Surga tahu bahwa mereka tidak dapat membunuhnya, jadi mereka hanya bisa berhenti dengan kesal. Para iblis telah memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Lingkungan menjadi kosong, hanya menyisakan Huan-Huan dan sang nabi. Huan-Huan menatap ular piton hitam di depannya dengan bingung. Putra bungsunya tumbuh besar dalam sekejap mata.
Ia seperti sedang diberi steroid. Sungguh menakutkan. Ular piton yang kehilangan makanannya itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia melihat dua makhluk hidup yang tersisa di depannya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Baunya cukup harum. Meskipun dagingnya lebih sedikit, tapi masih bisa dimakan. Ular piton itu membuka mulutnya lagi. Teriakan si bocah kecil tiba-tiba terdengar di benak Huan-Huan. Apa yang kau tunggu? Menghindar. Huan-Huan tersadar karena terkejut dan secara naluriah menghindar ke samping. Ular piton itu meleset. Dia langsung tidak senang dan terus mengejar Huan-Huan, ingin menelan naga betina itu. Huan-Huan lari tergesa-gesa dan berteriak, apa maunya dia? Si kecil berat berkata, tidak bisakah kau melihatnya? Dia ingin memakanmu. Tapi aku ibunya. Apa dia mau memakan ibunya sendiri? Gila. Dia sudah tumbuh dari janin iblis menjadi ular piton pemakan surga. Sudah nalurinya untuk terus makan. Sekarang kau adalah seekor naga, dan kau dipenuhi aura naga. Dia sama sekali tidak mengenalimu sebagai ibunya. Di matanya, kau hanyalah sepiring daging segar yang panas. Huan-Huan tercengang. Dia akhirnya melahirkan putra bungsunya, tetapi pria ini malah menjadi bermusuhan dan mengejarnya untuk memakannya. Si kecil berat mendesak emosional. Oh, kamu tidak dibunuh oleh iblis, tetapi kamu mungkin dimakan oleh anakmu sendiri. Apakah ini takdir? Diam, larilah lebih cepat. Anakmu hampir mengejarmu. Aku melihat air liurnya sudah jatuh ke tanah. Huan-Huan berlari dengan putus asa. Ketika akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari ular piton itu, dia berbalik dan melihat bahwa anak itu sedang merayap ke arah sang nabi. Tampaknya dia berencana untuk memakan sang nabi sebelum memakannya. Giliran si kecil yang gelisah. Sialan, bajingan ini benar-benar ingin memakan nabi. Hentikan dia. Huan-Huan tidak punya pilihan lain selain bersiap dan bergegas melindungi sang nabi. Ular piton itu menggigit bahu Huan-Huan. Taring ularnya menusuk bahunya, dan Huan-Huan hampir pingsan kesakitan. Pada saat yang sama, efek darah naga menghilang sepenuhnya. Tubuhnya cepat menyusut, dan dia menjadi gadis kecil cantik berusia 7 atau 8 tahun. Ular piton itu mencicipi darahnya, dan rasa manis itu membuatnya gemetar. Ia ingin sekali menghisap semua darah dari tubuh wanita itu. Tetapi bau yang familiar dalam darahnya membuat dia mustahil memakannya. Ia mencabut taring ularnya dan menatap wanita terluka di depannya. Aroma wanita itu semakin familiar, membuatnya ingin mendekatinya. Itu adalah naluri yang lebih kuat dari makan. Huan-Huan menutupi bahunya yang berdarah, wajahnya pucat karena pendarahan yang berlebihan. Taring ular sangat beracun. Orang biasa akan mati keracunan. Untungnya, fisik Huan-Huan istimewa, dan dia kebal terhadap racun. Dia jatuh ke tanah dan melindungi nabi di belakangnya dengan satu tangan untuk mencegah ular piton itu melukainya. Bab 737. Ular piton itu memiringkan kepalanya dan menatapnya lama. Darahnya sungguh nikmat, tetapi aroma tubuhnya membuatnya merindukannya. Dia ingin melahapnya, tetapi dia ingin lebih dekat dengannya. Dua naluri itu saling berebut kekuasaan di dalam dirinya. Pada akhirnya, yang terakhir menang. Ular piton itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut menggosokkan tubuhnya ke tubuh Huan-Huan. Setelah menggosok-gosokkan tubuhnya ke tubuh wanita itu, dia menyadari bahwa perasaan ini luar biasa. Bahkan lebih baik daripada makan sampai kenyang. Oleh karena itu, ia hanya melingkarkan tubuhnya di tubuh perempuan kecil itu. Lidah ularnya mengusap-usap wajah perempuan itu, dan mata ularnya yang berwarna merah gelap terus bersinar. Ia tampak sangat bahagia. Huan-Huan agak takut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa dia sangat melekat padanya dan tidak berniat memakannya lagi, dia merasa sedikit lega. Si kecil berkata, anakmu agak liar. Kamu harus berhati-hati. Dahi Huan-Huan dipenuhi keringat. Bagaimana kalau aku membuatnya marah dan dia memakanku lagi? Kamu benar. Manusia dan sistem kembali gemetar ketakutan. Ular piton itu terus mengganggunya hingga ia merasa lapar lagi. Baru kemudian ia dengan enggan menurunkannya ke tanah. Ia menjulurkan lidah ularnya dan mendesis, menyuruhnya diam. Ia akan mencari makanan dan akan segera kembali. Sayangnya,
Huan tidak mengerti bahasa ular dan tidak mengerti mengapa ular itu mendesis. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Melihat bahwa wanita itu patuh, ular piton itu mengira bahwa wanita itu seharusnya mengerti apa yang dimaksudnya. Ia memutar tubuhnya yang panjang dan tebal dan dengan cepat merayap pergi. Huan bertanya, mengapa dia pergi? Si kecil berkata, mungkin dia pikir kamu tidak enak dan ingin mencari sesuatu yang lebih enak untuk dimakan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak lari? Huan sangat ragu. Apakah kita akan meninggalkan Clement begitu saja? Dia anak kandungku. Tapi dia tidak mengakuimu sebagai ibunya. Dia baru saja mengejarmu. Huan menjelaskan dengan lembut, dia tidak mencoba memakanku setelah itu. Bagaimana kalau dia tiba-tiba punya keinginan dan ingin memakanmu? Huan berjuang cukup lama. Akhirnya, dia hanya bisa berkata tanpa rasa takut, karena aku yang melahirkannya, aku harus merawatnya dengan baik. Bahkan jika dia ingin memakanku, aku tidak bisa meninggalkannya. Bagaimanapun, dia hampir mengorbankan nyawanya untuk melahirkannya. Darahnya dan sang Ye mengalir di tubuhnya. Dia tidak bisa menyerah padanya. Si kecil berat berkata, kamu ibu yang hebat. Huan membalas, Anda juga seorang ayah yang terhormat. Si kecil berat tertawa cekikikan, tampak sangat tidak tahu malu. Sepertinya ayah mengajarimu dengan baik. Huan mendesah. Di bawah bimbinganmu yang bengkok, aku masih bisa mengembangkan pandangan dunia yang jujur. Aku begitu tersentuh oleh kekuatanku sendiri hingga aku hampir menangis. Petik 2, Setelah saling mengejek, ayah dan anak itu pun berdamai. Huan mencoba membantu nabi itu berdiri dan pindah ke tempat yang lebih bersih, tetapi sekarang tubuhnya terlalu mungil. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat memindahkan nabi itu. Dia tidak punya pilihan selain membersihkan kekacauan di sekitarnya. Kemudian, dia duduk di sampingnya dan meletakkan dagunya di atas tangannya. Dia menatap wajah pucat tampan sang nabi dan berkata dengan muram, kita hampir mati tadi. Sang nabi bahkan tidak bisa membuka matanya sekarang. Jangan bilang dia tidak akan bangun di masa depan. Si kecil berat berkata, menurut ramalan, sang nabi tidak akan berumur panjang. Menurut ramalan, aku seharusnya sudah mati sejak lama, tapi aku masih hidup. Kamu pengecualian. Karena ada pengecualian untukku, maka pasti ada pengecualian lainnya. Si kecil berkata tanpa daya, alasan mengapa pengecualian adalah karena sulit untuk meniru kontohmu. Huan cemberut dan berteriak tanpa malu, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan nabi itu mati. Kau begitu baik terhadap nabi, kata si bocah nakal dengan masam. Aku pun baik padamu. Lalu jika aku dan sang nabi terjatuh ke sungai pada saat yang sama, siapakah yang akan kau selamatkan terlebih dahulu? Huan menjawab tanpa ragu, aku akan menyelamatkan sang nabi. Bocah kecil itu merengek, kau benar-benar tidak mencintaiku lagi. Kau wanita tak berperasaan yang menyukai hal baru dan membenci hal lama. Wah! Kepala Huan hampir meledak karena tangisannya. Bersikaplah masuk akal. Kamu bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Bagaimana kamu bisa jatuh ke sungai? Si kecil berat menolak untuk menyerah. Bagaimana kalau aku punya tubuh fisik? Kamu bisa berenang. Kamu bisa berenang lebih baik dariku. Kamu tidak butuh aku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu tahu aku bisa berenang? Terakhir kali aku dikejar cacing batu putih, aku melompat ke sungai hitam dan hampir tenggelam. Kau menyelamatkanku di saat kritis. Itulah pertama kalinya aku melihat wajahmu. Kupikir aku melihat malaikat. Kalimat terakhir berhasil menghaluskan semua kerutan di hati si kecil berat. Dia tertawa dalam hati, tetapi dia mendengus. Jangan kira aku akan memaafkanmu karena menyukai yang baru dan membenci yang lama hanya karena kamu mengucapkan beberapa patah kata yang bagus. Ular piton itu kembali dengan cepat. Dia sangat gembira melihat Huan masih menunggunya. Huan melihatnya membuka mulutnya yang berdarah dan berpikir bahwa dia akan memakannya lagi. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Pada akhirnya, dia melihatnya memuntahkan banyak mangsa. Semua itu adalah mangsa yang baru saja digigitnya hingga mati. Ia menahannya di mulutnya saat dalam perjalanan pulang dan tidak sanggup menelannya.
Ia membawa semuanya kembali dan memberikannya kepada Huan-Huan. Dia mendorong mangsanya di depan Huan-Huan dengan ujung ekornya dan mendesis. Kali ini, Huan-Huan mengerti maksudnya. Sejujurnya, setelah hampir dimakan tadi, dia merasa tersentuh sekaligus lega saat melihat dia benar-benar mau berbagi makanan dengannya. Meskipun anak ini sedikit galak dan rakus, dia tetap anak yang baik. Huan-Huan tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh ularnya dengan lembut. Ia memanggil namanya, Clement. Ular piton itu merasa nyaman saat disentuh olehnya. Ia segera menundukkan kepalanya di depan wanita itu, memberi isyarat agar wanita itu menyentuhnya lagi. Saat Huan-Huan menyentuh kepalanya, dia berkata, "Kamu harus ingat bahwa namamu adalah Clement. Aku ibumu." Mendesis. Huan-Huan mengira dia tidak memahaminya, tetapi ketika dia memanggilnya lagi, ular piton itu langsung menatapnya. Jelas, dia sudah tahu namanya. Mangsa-mangsa itu dimuntahkan dari mulut Clement. Dia tidak tahu berapa banyak air liur yang ada di sana. Meskipun dia tidak membenci putranya, Huan-Huan masih tidak tega memakan mangsa yang ditangkap putranya untuknya. Dia mengeluarkan buah-buahan manis dari tempatnya dan berkata kepada putranya, "Aku akan memakannya. Kamu boleh mengambil semua hasil buruan ini." Clement memiliki ciri-ciri umum semua iblis. Keserakahan, keegoisan, kekejaman, dan ketidakpedulian. Dia memiliki nafsu makan yang besar dan sangat suka makan. Makan dapat memberinya energi dan membuatnya lebih kuat. Baginya, semua makhluk hidup di dunia ini terbagi menjadi dua jenis, makanan dan cadangan makanan. Huan-Huan adalah satu-satunya pengecualian. Dia memperlakukan Huan-Huan sebagai orang-orang sejenisnya. Mereka setara, jadi dia bukan predator di hadapannya. Melihat ibunya tidak makan, Clement segera membuka mulutnya dan menelan semua mangsa di depannya. Usai makan, ia melihat ibunya melahap buah-buahan itu dengan lahap dan tak kuasa menahan air liurnya menetes. Bab 738. Huan-Huan memperhatikan bahwa Clement sedang menatap buah-buahan manis di tangannya seolah-olah ingin memakannya. Dia mengeluarkan dua buah manis lagi dari tempatnya dan melemparkannya ke Clement. "Makanlah." Clement membuka mulutnya, melingkarkan lidah ularnya di sekitar buah-buahan manis itu, dan menelannya. Rasanya asam dan manis. Rasanya enak. Dia membuka mulutnya lagi, tampak seperti sedang menunggu untuk diberi makan. Huan-Huan memberinya hampir semua buah-buahan manis yang disimpan di tempat itu dan akhirnya membuatnya kenyang. Huan-Huan tidak bisa menahan keringatnya. Anak ini sangat pandai makan. Ia dapat menghabiskan makanan selama beberapa tahun hanya dalam sekali makan. Sekalipun keluarga mereka sangat kaya, mereka tidak mampu memberinya makan seperti ini. Tampaknya mereka harus mengembangkan lebih banyak pertanian dan peternakan di masa depan dan memikirkan cara untuk meningkatkan hasil panen mereka. Clement yang sudah kenyang itu sedang dalam suasana hati yang baik. Ia berbaring di tanah, tubuhnya yang seperti ular melingkar seperti bola, siap untuk tertidur. Huan-Huan sangat lelah. Agar bisa melahirkan, dia disiksa sepanjang malam dan hampir mati beberapa kali. Ketika akhirnya melahirkan, dia berkelahi dengan saudara-saudaranya dan dikejar-kejar oleh setan di seluruh dunia. Dia kelelahan. Huan-Huan mengeluarkan selimut dan menutupi dirinya dan sang nabi. Dia memejamkan mata dan segera tertidur. Ini adalah gunung dan hutan yang dalam. Secara logika, seharusnya ada banyak binatang buas di sini, tetapi karena Clement berbaring di sini, binatang buas itu secara naluriah merasakan bahaya dan ingin berlari sejauh yang mereka bisa. Tidak ada yang berani mendekat. Dia tidur sampai fajar. Setelah istirahat malam, Huan-Huan merasa jauh lebih baik. Ia merasakan napas sang nabi. Nafasnya lemah seperti kemarin, tetapi setidaknya ia masih bernapas. Clement kembali menangkap banyak mangsa. Kali ini, ia secara khusus memetik beberapa buah liar. Untuk memastikan buah-buah itu dapat dimakan, ia mencoba satu persatu. Beberapa buah terasa enak, sementara yang lain pahit dan sepat. Beberapa buahnya beracun. Untungnya, tubuhnya sangat beracun, jadi racun biasa tidak berpengaruh padanya. Clement membuka mulutnya dan meludahkan setumpuk besar bangkai binatang dan banyak buah liar dengan warna berbeda.
Huan tidak menyentuh mangsanya. Ia mengambil buah-buahan liar dan membilasnya dengan air. Nafsu makannya kecil dan ia merasa kenyang setelah memakan 2 atau 3 buah. Sisa buahnya masuk ke perutnya. Dia sendiri punya selera makan yang besar, jadi dia pikir sebagai orang seperti dia, Huan pasti punya selera makan yang besar juga. Awalnya, dia agak khawatir kalau Huan akan merebut makanannya. Ketika dia melihat Huan makan sangat sedikit dan sepertinya tidak merebut makanannya, dia langsung merasa lega. Huan awalnya ingin memberi makan nabi itu sesuatu. Begitu dia memasukkan buah liar ke mulut nabi itu, dia melihat ular itu melengkungkan tubuhnya. Matanya berubah vertikal, dan dia tampak tidak senang. Itu makanan mereka. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memakannya? Clement memiliki sifat keras kepala yang hampir menyimpang terhadap makanan. Huan telah hidup di dunia binatang selama bertahun-tahun dan tahu bahwa banyak binatang sangat posesif terhadap mangsanya. Terkadang, mereka lebih suka membuang mangsanya daripada memberikannya kepada binatang yang tidak mereka kenal. Ia tidak punya pilihan lain selain meletakkan buah-buahan liar itu. Ia mengambil buah-buahan manis dari tempatnya, memerasnya menjadi jus, dan dengan hati-hati memberikannya kepada sang nabi. Buah-buah manis itu adalah makanan Huan sendiri. Dia berhak untuk mengolahnya. Meskipun Clement marah, dia hanya bisa melihat saat Huan memberikan makanan itu kepada orang lain. Ujung ekornya menyapu tanah. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Huan pura-pura tidak menyadari emosinya. Setelah memberi makan sang nabi, ia melihat suasana hati Clement tampak lebih baik, jadi ia mencoba mengatakan kepadanya, kita harus pulang. Clement memiringkan kepalanya dan menatapnya seolah dia tidak mengerti mengapa mereka harus pulang. Huan berkata perlahan, selain aku, kamu punya banyak anggota keluarga lainnya. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan kita. Kita harus kembali secepat mungkin. Clement menjulurkan lidah ularnya dan mendesis. Apakah anggota keluarga itu lesat? Huan menyentuh tubuh ularnya dan berkata dengan lembut, aku benar-benar ingin pulang. Ikutlah denganku, oke. Dimanapun itu, Clement tidak peduli. Namun, karena ibunya ingin kembali, ia akan ikut dengannya. Dia bisa merasakan keluarganya. Huan sama sekali tidak menyangka akan ada pikiran-pikiran jahat di benak putranya. Ketika melihat Clement mengangguk dan setuju untuk kembali bersamanya, ia langsung memeluk Clement dengan gembira. Putraku yang berharga sangat penurut. Clement mengusap wajahnya. Ibunya harum sekali sehingga ia tidak akan pernah bosan dengannya. Untungnya, dia tidak memilih untuk memakannya saat itu. Kalau tidak, dia akan menyesalinya seumur hidup. Huan bertubuh pendek dan memiliki kaki yang pendek. Ia berjalan sangat lambat. Clement berinisiatif untuk mengulurkan ujung ekornya di depannya dan memberi isyarat agar Huan duduk. Huan memeluk lengan sang nabi dan bertanya dengan hati-hati, bisakah kamu membantu membawanya bersamamu? Clement memikirkannya dengan serius. Binatang jantan itu seharusnya menjadi makanan cadangan ibunya. Ibunya makan sangat sedikit. Jarang baginya untuk menemukan makanan cadangan yang cocok. Dia harus menjaganya dengan baik dan tidak membiarkan orang lain merebutnya. Setelah memikirkannya, Clement mengangguk setuju. Huan merasa bahwa putra kesayangannya sungguh penuh pengertian. Dia melingkarkan lengannya di pinggang sang nabi dan meletakkannya di punggung Clement. Setelah Huan duduk, Clement mengibaskan ekor ularnya dan meluncur maju dengan cepat. Huan tidak tahu jalan pulang, tapi si kecil tahu. Bagaimanapun, dia adalah sistem ayah yang maha kuasa. Si kecil mengamati area di dekatnya. Kamu sekarang sangat jauh dari Rock City. Kamu akan membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk sampai di sana, tetapi tempat ini sangat dekat dengan Sun City. Apakah kamu ingin pergi ke Sun City untuk melihatnya terlebih dahulu? Huan teringat bahwa Baidi, Big White, dan Little White berada di Sun City. Selain itu, Big Goody, Dos, Trash, dan Little Monster semuanya telah pergi ke Sun City. Dia bertanya-tanya apakah mereka sudah sampai di sana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Sun City? Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda bisa sampai di sana dalam sehari. Huan segera mengambil keputusan. Kalau begitu,
Mari kita pergi ke Sun City dulu. Ketika kita menemukan Baidi dan anak-anak, kita akan pulang bersama mereka. Dia mengikuti instruksi Little Brat dan menyuruh Clement untuk mengubah arah. Tidak peduli ke arah mana dia diperintahkan, dia hanya mengikuti perintah. Ketika dia mendengar bahwa ibunya akan mengubah tujuannya, dia tidak terkejut atau penasaran. Dia segera mengubah arah dan menyelinap ke arah Sun City. Pada saat yang sama, di kota 10.000 binatang yang jauh, Asosiasi Tetua sedang mengadakan pertemuan rahasia darurat. Penatua pertama duduk di kursi utama dengan ekspresi yang sangat serius. Saya baru saja menerima berita bahwa sang nabi telah meninggalkan kota 10.000 binatang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua tetua yang hadir tampak tercengang. Seseorang berdiri dengan cemas. Bukankah ramalan itu mengatakan bahwa selama Nabi meninggalkan kuil 10.000 binatang, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya? Seseorang bertanya, benarkah berita ini? Selama bertahun-tahun, sang Nabi tidak pernah meninggalkan Gunung Suci. Ia tahu bahwa ia akan mati jika turun dari gunung, jadi mengapa ia melakukannya? Tetua pertama melirik tetua kedua, yang mengerti dan segera berdiri untuk menjelaskan. Untuk memastikan kebenaran masalah ini, mari kita pergi ke Bait Allah sekarang dan melihat sendiri apakah Nabi ada di sana. Ini memang cara yang paling mudah. Saran ini dengan cepat mendapat persetujuan semua orang. Bab 739. Di bawah pimpinan tetua pertama, para tetua menuju ke kuil 10.000 binatang. Para pengawal di luar balai tercengang ketika melihat para tetua itu. Penatua pertama bertanya, apakah Nabi ada di aula? Para pengawal saling memandang. Pengawal tertua melangkah maju dan menjawab, Nabi sedang beristirahat di aula. Ia tidak enak badan akhir-akhir ini. Ia secara khusus memerintahkan kami untuk menutup pintu dan menolak tamu. Biasanya, bila para tetua mendengar hal itu, mereka akan memilih untuk berkunjung di hari lain. Tetapi hari ini, mereka datang untuk menemui Nabi. Mereka harus menemui sang Nabi sekarang. Para tetua mengabaikan para penjaga dan memaksa masuk ke kuil. Ketika mereka melewati ambang pintu, lonceng angin berbentuk kerang yang tergantung di atas pintu bergoyang lembut disertai bunyi dentang yang nyaring. Para hamba dewa bergegas datang setelah mendengar berita itu dan menghentikan para tetua masuk. Nabi sedang beristirahat dan tidak bisa melihat siapapun. Silakan segera pergi. Total ada 10 tetua, tetapi ada lebih dari 40 pelayan dewa. Selain itu, para penjaga juga bergegas masuk dan mengepung para tetua. Tampaknya mereka tidak akan pernah membiarkan mereka masuk ke kuil. Melihat ini, tetua pertama tiba-tiba tersenyum. Sepertinya informasiku benar. Nabi memang tidak ada di kuil. Seorang hamba dewa langsung membantah. Nabi ada di aula. Dia perlu beristirahat dalam pengasingan karena dia merasa tidak enak badan. Tidak boleh menerobos masuk ke kuil. Sekarang, kamu bicara omong kosong. Apakah kamu berencana untuk memberontak saat Nabi sedang tidak enak badan? Ekspresi para tetua berubah. Tetua pertama melirik pelayan dewa itu. Dia adalah salah satu pembantu terpercaya sang Nabi, Jian Yi. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan langsung kepada Nabi. Apa hubungannya dengan pemberontakan? Kau hanya hamba Tuhan. Bukankah Nabi mengajarkanmu untuk tidak membuat masalah? Jian Yi membalas, kau membawa begitu banyak orang dan menduga bahwa sang Nabi tidak ada di aula. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak punya pikiran lain? Kami semua orang yang berakal sehat. Jangan gunakan statusmu untuk menekan kami. Ini adalah kuil 10.000 binatang buas. Kau dan kami berada di bawah yurisdiksi sang Nabi. Sekarang setelah sang Nabi berkata bahwa ia ingin bermeditasi, kami tidak dapat membiarkan siapapun memasuki kuil. Tolong jangan melanggar perintah sang Nabi. Penatua pertama menunjuk wajahnya. Bagus sekali. Mulutmu memang kuat. Nabi itu benar tentangmu. Jian Yi membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya. Selamat tinggal, tetua. Tetua pertama mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan ekspresi dingin. Karena pemimpin mereka pergi, para tetua lainnya tentu saja mengikutinya. Setelah mereka semua meninggalkan kuil, Jian Yi berkata kepada para penjaga, saudara-saudara, tolong jaga tempat ini dan jangan biarkan siapapun memasuki kuil. Jika ada Tom, Dick,
atau Harry yang secara tidak sengaja menerobos masuk dan mengganggu istirahat Nabi, menyebabkan kondisinya memburuk, tidak seorang pun dari kita yang akan mampu memikul tanggung jawab. Jantung para penjaga berdebar kencang, dan mereka segera setuju. Kami mengerti. Keluarlah dan jagalah tempat itu. Para penjaga mundur dari kuil dan kembali ke pos mereka. Para hamba dewa mengelilingi Jian Yi dan langsung mengajukan pertanyaan. Apakah nabi itu benar-benar tidak ada di Bait Allah? Apakah dia sudah turun gunung? Jian Yi berteriak dengan suara rendah, cukup. Tiba-tiba terjadi keheningan. Semua orang terdiam, ekspresi mereka penuh kebencian. Meskipun mereka semua adalah hamba dewa, status mereka juga berbeda. Jian Yi adalah orang yang paling dipercaya oleh sang nabi, dan semua hamba dewa di aula berada di bawah manajemennya. Dia juga orang yang tegas dan kaku, menyebabkan semua orang sedikit takut padanya. Nabi itu tidak dalam keadaan sehat. Dia beristirahat di Bait Allah dan tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Jika ada di antara kalian yang berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidah kalian. Jian Yi melihat sekelilingnya, tatapannya tajam dan dingin. Para hamba dewa yang ditemuinya semuanya menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apapun lagi. Suasananya menjadi sangat menyesakkan dan tidak nyaman. Semuanya, bubar. Begitu Jian Yi mengatakan ini, para hamba dewa segera bubar seolah-olah mereka telah diampuni. Ketika sebagian besar dari mereka telah pergi, seorang hamba dewa lainnya keluar dari balik pilar. Seperti Jian Yi, dia adalah pembantu terpercaya sang nabi. Dia berkata kepada Jian Yi, berita bahwa nabi tidak ada di kuil telah menyebar. Pasti ada mata-mata dari asosiasi tetua. Wajah Jian Yi menjadi gelap. Bukan hanya dewan tetua, keluarga kerajaan pasti juga mengirim mata-mata. Status kuil 10.000 binatang di kota 10.000 binatang terlalu tinggi. Banyak pasang mata tertuju ke tempat ini. Banyak orang memikirkan cara untuk memasukkan mata-mata mereka. Mata-mata yang jelas telah ditangani oleh Jian Yi dan yang lainnya sebelumnya, tetapi masih banyak yang tersembunyi dalam kegelapan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jian Yi menoleh keluar aula, tatapannya tenang. Fakta bahwa sang nabi tidak ada di kuil tidak dapat disembunyikan lama-lama. Kita harus memberitahu sang nabi sesegera mungkin dan memintanya untuk kembali ke kuil untuk menenangkan orang-orang. Saya akan mengaturnya sekarang. Setelah para tetua turun gunung, ekspresi mereka menjadi rumit. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah nabi benar-benar tidak ada di bait suci? Tetua pertama tidak berkata apa-apa. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tidak terbaca. Tetua kedua berinisiatif untuk berkata, nabi itu pasti tidak ada di aula. Jika dia ada, apakah Jian Yi akan begitu gugup? Dia hanya merasa bersalah dan takut kita akan menerobos masuk dan menemukan kebenaran tentang ketidakhadiran nabi. Tapi, toh kita tidak masuk ke dalam. Kita tidak bisa yakin kalau nabi itu benar-benar tidak ada di sana. Tidak tepat untuk mengambil kesimpulan sekarang, kan? Masalah ini bukan masalah kecil, jadi mereka harus berhati-hati. Tetua pertama akhirnya berkata, penyerobotan kita ke kuil hari ini pasti telah membuat Jian Yi waspada. Dia selalu sangat teliti. Agar aman, dia akan segera mengirim orang untuk mencari nabi itu. Kita hanya perlu mengirim orang untuk menjaga gunung suci. Selama kita melihat orang yang mencurigakan turun dari gunung, kita akan menangkapnya dan memaksanya untuk mengatakan kebenaran. Semua orang mengangguk. Penatua pertama, itu ide yang bagus. Tetua pertama menoleh ke arah kuil 10.000 binatang yang agung dan perkasa, matanya penuh dengan rencana jahat. Sekarang sang nabi tidak ada lagi, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Pada saat ini, Huan telah berhasil tiba di luar Sun City. Dia menatap patung batu harimau putih di gerbang kota dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Terakhir kali dia datang ke sini adalah lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, dia baru saja berteman dengan Bai Di. Dia melihat ayah Bai Di, Bai Ming, dan saudara laki-laki Bai Di, Bai Luo. Sekarang Bai Ming telah mati, Bai Luo telah menjadi raja binatang yang baru. Dan dia dan Bai Di memiliki anak mereka sendiri. Huan mendesah. Semuanya telah berubah. Si kecil berkata,
Jangan terburu-buru meratapi hidup. Cepatlah pikirkan cara untuk menyembunyikan putra bungsumu. Hah? Bab 740. Si kecil berkata, putra bungsumu adalah ular piton pemakan surga. Dia adalah binatang iblis super dan dipenuhi dengan energi iblis. Dia telah menarik perhatian para penjaga kota matahari. Jika kamu tidak menyembunyikannya, dia akan ditangkap. Huan menatap ular piton raksasa di depannya dan tidak bisa menahan rasa bingung. Dia sangat besar. Bagaimana dia bisa bersembunyi? Tunggu, aku ingat sesuatu yang mungkin berguna. Sesaat kemudian, si kecil berat mengeluarkan kacang kecil untuk Huan. Ini adalah kacang yang telah diubah. Kacang ini dapat membuat anak-anak berubah menjadi bentuk manusia terlebih dahulu, tetapi efeknya hanya bertahan 10 hari. Sebaiknya Anda meninggalkan Sun City dalam waktu 10 hari. Kacang itu berbentuk bulat, berwarna keemasan, dan sedikit lebih besar dari kacang kedelai. Huan mengambil kacang itu dan mendekatkannya ke mulut Clement. Jadilah baik, makanlah. Clement paling suka makan. Ketika melihat ibunya menyuapinya, ia membuka mulut dan menelan kacang itu tanpa berpikir. Tak disangka, begitu kacang itu masuk ke perutnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Huan melihat tubuh Clement menyusut dengan cepat hingga ia menjadi anak laki-laki kecil yang gemuk dan rupawan. Ia mungkin baru berusia 1 tahun dan bahkan belum bisa berjalan dengan mantap. Dia duduk di tanah dan menatap tangan kecilnya yang gemuk. Dia tercengang di tempat. Melihat penampilannya yang lucu, hati Huan hampir meleleh. Ia mengulurkan tangan dan menggendong anak laki-laki itu, tetapi karena ia sendiri masih gadis kecil, ia tidak bisa berdiri tegak. Ia terhuyung mundur 2 langkah dan duduk di atas rumput. Untungnya rumputnya lembut, jadi pantatnya tidak terlalu sakit. Huan memeluk Clement dan menolak melepaskannya. Dia mencubit wajah mungil Clement dan menyentuh lengannya yang mungil. Saat menyentuhnya, dia tidak lupa melihat penisnya. Ya, ada 2, sama seperti ayahnya. Clement sangat tidak senang. Tubuh ularnya yang perkasa benar-benar telah menjadi kecambah kacang yang sangat kecil. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Namun, ibunya memeluknya dengan sangat erat. Ibunya sangat harum, dan terasa sangat nyaman dipeluk oleh ibunya. Kemarahannya pun mereda. Pada akhirnya, ia memilih untuk berbaring di pelukan ibunya dan memeluknya erat. Dalam wujud ular piton aslinya, mustahil bagi ibunya untuk menggendongnya, apalagi meringkuk dalam pelukan ibunya seperti ini. Dia akan membiarkan dia memeluknya seperti ini untuk saat ini. Ketika dia sudah cukup memeluknya, dia akan kembali ke wujud aslinya. Itulah yang dikatakan Clement pada dirinya sendiri. Huan menggendong putranya yang gemuk di tangannya, dan ada seorang nabi yang tidak sadarkan diri berbaring di sampingnya. Bagaimana dia bisa memasuki kota matahari sekarang? Pada saat ini, penjaga Sun City berjalan mendekat. Mereka tertarik dengan aura iblis tadi dan mengira ada iblis di sini. Tanpa diduga, saat mereka tiba, mereka menyadari bahwa tidak hanya tidak ada iblis di sini, tetapi juga ada seorang wanita cantik dan lembut. Ada seekor binatang gemuk kecil di lengan si betina kecil dan seekor binatang jantan yang sekarat tergeletak di tanah. Ketiga orang ini sama sekali tidak tampak berbahaya. Mereka tidak ada hubungannya dengan setan. Dengan prinsip peduli terhadap semua wanita, kapten pengawal berinisiatif bertanya apakah dia butuh bantuan. Huan berpikir dalam hatinya bahwa ini sungguh merupakan kesempatan bagus. Dia membuka matanya yang besar dan berair dan berkata dengan suara lembut dan manis, "Bisakah kamu membantu kami masuk ke kota? Kami ingin masuk ke kota untuk mencari seseorang." Para penjaga itu terbuai oleh tatapannya dan tanpa sadar mengangguk. Oke. Saat mereka sadar kembali, mereka sudah mengirim mereka ke Sun City. Huan berterima kasih kepada mereka. Para penjaga masih linglung. Sama-sama. Huan beruntung bertemu dengan Jenderal Xiong yang sedang berpatroli di kota. Dia segera maju untuk memperkenalkan dirinya. Jenderal Xiong menatap gadis kecil di depannya cukup lama, masih ragu-ragu. "Kau teman yang mulia kedua. Kenapa kau jadi begitu kecil?" "Ceritanya panjang. Aku terpaksa melakukan ini. Bisakah kau membantuku membawaku ke Baidi? Yang mulia terluka dan sedang memulihkan diri di istana."
Jenderal Xiong menundukkan kepalanya dan mengendusnya untuk memastikan dia mencium bau bai pada dirinya. Itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh pasangan. Dia kemudian menyetujui permintaan Huan-Huan. Aku bisa mengantarmu ke istana. Terima kasih. Jenderal Xiong menunjuk dua prajurit binatang untuk membantu membawa sang nabi ke istana. Nabi itu berbaring di atas usungan, matanya terpejam dan tak bergerak. Kulitnya yang pucat sedingin patung es, tetapi ia tetap tampak sempurna. Untuk mencegahnya masuk angin, Huan-Huan secara khusus menutupinya dengan selimut. Sebelum Huan-Huan dapat menemukan Baidi, dia bertemu dengan orang lain, Suang Jing. Suang Jing kebetulan bertemu Huan-Huan. Dia tidak tertarik pada Huan-Huan, tetapi dia melihat sang nabi terbaring di atas tandu. Ekspresi Suang Jing langsung berubah. Dia muncul di depan tandu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menghalangi jalan mereka. Apa yang terjadi dengan sang nabi? Para prajurit binatang yang bertugas membawa tandu tampak bingung ketika mendengar ini. Mereka telah mendengar tentang sang nabi, tetapi mereka belum pernah melihat wujud aslinya, sehingga mereka tidak tahu siapakah binatang jantan yang terbaring di atas usungan itu. Hal yang sama berlaku untuk Jenderal Xiong, yang berada di samping Huan-Huan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Nabi yang mana? Apa yang sedang kamu bicarakan?" Suang Jing hendak berbicara ketika Huan-Huan memotongnya. "Suang Jing, kamu salah orang, ya." Huan-Huan tidak ingin semua orang mengetahui identitas nabi itu kalau itu akan menimbulkan masalah. Awalnya, Suang Jing tidak mengenali Huan-Huan. Bagaimanapun, penampilannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, aura di tubuhnya masih membuatnya cepat mengingatnya. "Kamu Lin Huan-Huan, pembunuh yang membunuh Matthew." Huan-Huan segera membalas, "Pembunuh apa? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak membunuh Matthew. Aku disakiti. Masalah ini sudah lama diselidiki." Suang Jing melambaikan tangannya. "Aku tidak peduli siapa pembunuhnya. Kau harus memberitahuku dengan jelas sekarang. Apa yang terjadi?" Nabi pernah mengatakan kepada Huan-Huan bahwa 12 pengawal dewa dapat dipercaya. Dia menoleh ke arah Jenderal Xiong di sampingnya dan berkata, "Bisakah saya berbicara dengannya sendirian?" Jenderal Xiong mengangguk pelan, lalu berjalan pergi bersama para prajurit binatang, memberi jalan kepada mereka berdua. Tandu itu diletakkan di tanah, tetapi sang nabi tetap tidak bergerak. Suang Jing berlutut dan merasakan denyut nadi dan napas sang nabi. Dia yakin bahwa sang nabi masih hidup, tetapi napasnya lemah dan kondisinya buruk. Tatapannya menyapu ke depan dan ke belakang ke arah Huan-Huan, penuh dengan pengamatan. Nada bicaranya juga sangat buruk. "Apa yang terjadi? Mengapa Nabi menjadi seperti ini?" Melihat sikapnya yang tidak bersahabat, Clement langsung menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih. Kalau saja dia tidak mengecil, dia pasti sudah menelan binatang jantan di depannya. Huan-Huan segera menyentuh putra bungsunya dan menghiburnya dengan lembut. "Jadilah anak baik." Di bawah penghiburan ibunya, Clement perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi dia masih menatap tajam ke arah Suang Jing.